Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres 2024 nanti. Jadi seperti biasa teman-teman, malam hari ini kita akan diskusi sedikit ya dengan teman-teman di rumah. Jadi teman-teman mungkin untuk masyarakat Indonesia, utamanya yang kalangan ekonominya menengah ke bawah, saat ini betul-betul sudah merasakan, saya yakin sudah merasakan betapa susahnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena memang kalau kita lihat daily living cost itu sekarang tinggi banget, sedangkan untuk mencari penghasilan sekarang susah ya teman-teman, utamanya untuk yang usahanya itu wira swasta, kemudian kelas menengah ke bawah ya. Saya sendiri juga udah merasakan. Saya biasanya dulu selain buka terapi pengobatan untuk pasien stroke, juga dulu saya jualan ayam hobi ya lewat online. 2023 ini udah berhenti sama sekali ya teman-teman, nggak ada transaksi. Begitupun saya kalau main ke pasar untuk bikin konten video gitu kan, itu juga sepi ya di pasar-pasar tradisional yang memang sebetulnya sepertinya nggak terpengaruh gitu kan. Banyak yang sepi sekarang pasar. Begitupun kalau saya langganan saya warung kayak warung angkringan, warung soto, itu kalau saya makan sekarang sepi banget. Yang dulu pengunjungnya berjubel, sekarang paling 1-2 teman-teman. Begitupun kalau saya bikin video tentang unggas perayaman, itu harganya turun drastis karena memang daya belinya juga nurun gitu kan. Nah itu memang saya yakin banyak saudara-saudara kita saat ini yang memang sudah merasakan hal tersebut gitu kan. Nah untuk itu pun memang saat ini sepertinya kita sebaiknya mulai berpikir ulang tentang siapa sih tokoh ataupun calon yang akan kita pilih di Pilpres 2024 nanti. Kita sepertinya harus mulai kesampingkan tentang kesukuan ataupun kedaerahan, kelompok, golongan gitu kan. Yang jelas yang kita butuhkan adalah seseorang yang memang bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk bangsa kita ini, utamanya untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah ya teman-teman. Karena memang kalau berlarut-larut ini sepertinya kedepannya juga semakin buruk ya teman-teman. Kita mencari seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan bangsa kita di ke depan ya. Nah untuk itu teman-teman, kita sepertinya harus mulai berpikir ulang gitu kan, mulai berpikir logis dan berpikir bijaksana gitu kan. Jangan cuma karena kemudian kita dipengaruhi oleh hal-hal yang sebetulnya memang di luar konteks daripada untuk memilih seseorang yang betul-betul mampu untuk memberikan solusi terhadap bangsa kita ini ya. Nah ini itu teman-teman, karena memang kalau saya lihat sendiri saat ini memang walaupun kondisi kita susah, tapi kadang-kadang orang tuh masih fanatisme kesukuan, fanatisme kedaerahan, fanatisme kelompok atau golongan itu masih kuat dalam menentukan pilihannya ke depannya gitu kan. Apalagi kemudian hal-hal tersebut juga banyak yang memanfaatkan untuk membuat isu-isu ataupun kampanye negatif terhadap tokoh-tokoh tertentu, lawan politik, untuk menjatuhkan orang tersebut ya, tokoh tersebut gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, kalau saya pribadi juga saat ini mulai berpikir ulang. Saya lihat memang dari ketiga calon ya yang memang udah siap untuk maju di Pilpres 2024 nanti, di satu sisi ada Anies Baswedan, kemudian ada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Yang jelas untuk saat ini kalau saya pribadi juga berpikir bahwasanya
Anies Baswedan adalah salah seorang yang memang alternatif cocok, sepertinya memiliki kemampuan dan memiliki komitmen yang kuat ya, gitu kan. Saya yakin, memang berpikir itu, apalagi sekarang juga pasangannya sangat mendukung sekali, yaitu Muhaimin Iskandar. Maksudnya di sini adalah mendukung dalam proses strategi pemenangan di Pilpres 2024 nanti, karena memang yang utama kalau saya pikir ini Anies Baswedan ini sentralnya adalah saya yakin bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk bangsa kita ke depannya ya, perubahan yang lebih baik gitu kan. Bukan sekedar untuk meneruskan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah sebelumnya. Kalau itu jelas ya, karena memang udah tersusun di undang-undang gitu kan. Tapi yang jelas ini adalah memberikan perubahan, memberikan terobosan-terobosan yang bisa memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara kita di tahun-tahun mendatang gitu kan. Saya yakin Anies Baswedan memiliki kemampuan itu, dan kalau saya lihat memang saat ini semakin harapannya untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 semakin terbuka ya, ketika kemudian Partai Nasdem, Anies Baswedan, kemudian juga Bapak Surya Paloh kemudian menentukan bahwa cawapres daripada Anies Baswedan adalah tokoh dari seberang ya, saya bilang ya. Karena memang saya bilang seberang dulu kan PKB dengan Muhaimin Iskandar ini dengan tergabungnya kan dengan koalisi pemerintahan ya gitu kan. Sedangkan untuk koalisi perubahan ini sifatnya sepertinya oposisi gitu kan. Nah ini memang memberikan nilai tertentu, walaupun setiap kelompok, setiap organisasi ataupun golongan masyarakat tertentu tampaknya sekarang juga mulai terkotak-kotak pilihan politiknya yang bisa sama gitu kan. Tapi terlepas dari itu saya yakin Muhaimin Iskandar ini nggak cuma memenuhi dengan PKB, nggak cuma memenuhi threshold 20%-nya, tapi juga memberikan dukungan suara, dukungan moral bagi pemenangan Anies Baswedan di area wilayah Jawa Timur dan seluruh Indonesia tentunya. Nah kalau kemudian kita lihat kemungkinan ada Partai Nasdem dan juga Partai PKB, saya rasa itu cukup bagus ya teman-teman, justru ramping cuman ada 2 dan cukup kuat kalau nanti juga keduanya kemudian memperoleh perolehan suaranya di pemilunya juga besar, tentunya nggak perlu banyak-banyak partai. Kalau mungkin ada partai-partai yang dulu tergabung dalam koalisi perubahan tapi kemudian sekarang keluar berpisah karena kemudian Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya, saya pikir itu bagus ya untuk kesehatan atau kesehatan dalam artian kesehatan daripada koalisi gitu kan. Karena kalau kita lihat, kalau memang kemudian koalisi partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan itu kemudian berpikirnya untuk memenangkan Anies Baswedan dengan ide perubahannya, itu tentunya saya pikir berpihak pada masyarakat gitu kan. Tapi kalau kemudian berpikirnya hanya ingin memaksakan kader dari partai mereka kemudian untuk ikut dicalonkan, itu saya pikir berpikir tentang kepentingan pribadi partai ya gitu kan. Dan saya pikir itu lebih baik koalisinya juga lebih ramping tapi kemudian sehat dan lebih solid ya. Kalau saya lihat kemudian Nasdem sama PKB ini insya Allah nanti kedepannya akan solid, dan saya yakin semakin terbuka pemenangannya karena memang Muhaimin Iskandar merupakan salah satu tokoh PKB yang secara nggak langsung juga orang NU ya, yang begitu kuat mengakar, punya pengaruh yang kuat di Jawa Timur. Saya yakin itu, walaupun kemudian ada pro dan kontra, itu wajar. Ada yang kemudian suka nggak suka, itu wajar karena memang sekarang tiap tokoh-tokoh tertentu juga memiliki kepentingan politik ya kalau kita lihat semuanya. Tapi saya lihat tokoh Muhaimin Iskandar ini memang betul-betul tokoh ideal yang memang bisa memberikan harapan yang kuat, memberikan secercah harapan untuk pemenangan Anies Baswedan
di Pilpres 2024, dan juga sehingga kemudian bisa tercapailah ya ide kemudian perubahan di masa mendatang untuk memberikan perubahan yang lebih baik gitu kan. Ini sangat penting sekali gitu kan, dan saya pikir memang ini pasangan yang ideal ya teman-teman, pasangan yang ideal antara Caimin dan Anies Baswedan. Walaupun kemudian kalau di luar kemudian ada pro dan kontra, baik dari orang di sekitar Muhaimin Iskandar sendiri, itu saya pikir wajar. Yang jelas ini trennya positif ya teman-teman, trennya positif, dan kita doakan kalau bisa memang beliau berdua, Anies Baswedan dan Caimin ini, bisa melaju melenggang di Pilpres 2024 nanti dengan sukses ya teman-teman. Itu harapan kita bersama gitu kan. Saya pun juga sebagai seorang simpatisan, walaupun saya juga nggak kenal sama Anies Baswedan, saya mengagumi beliau daripada kemampuan intelektualitas dan komitmennya. Saya yakin beliau punya komitmen, punya kemampuan intelektualitas yang memadai untuk memberikan warna perubahan untuk bangsa dan negara kita menuju sesuatu yang lebih baik di masa mendatang, teman-teman. Dan saya pikir memang untuk teman-teman yang mungkin nggak tertarik gitu kan untuk berbicara politik ataupun untuk ngobrol-ngobrol tentang politik, saya pikir penting ya, karena kita sekarang suka nggak suka akhirnya juga kita ini terpengaruh oleh kondisi. Kalau kemudian kita memilih pemimpin yang mungkin kurang tepat nantinya ya gitu kan, pastinya juga kita akan terkena imbasnya. Walaupun kemudian kalau cuman suara kita cuman satu, ataupun kita juga bisa ngajak keluarga kita, tapi paling enggak kita memberikan harapan ke depannya gitu kan. Nah itu teman-teman, saya pikir mungkin untuk kalangan masyarakat Indonesia, utamanya untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah saat ini, saya yakin udah betul-betul merasakan dan begitu sulitnya penghidupan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mata pencaharian juga agak susah ya. Itu saya yakin, itu saya menawarkan teman-teman untuk mulai berpikir ulang, untuk menentukan pilihannya di Pilpres 2024 nanti ya teman. Mulai berpikir rasional, berpikir bijaksana, berpikir logis, buang jauh-jauh masalah kesukuan, buang jauh-jauh masalah tentang kelompok, organisasi gitu kan. Karena kalau kita lihat memang untuk bangsa yang mau maju gitu kan, bangsa sekelas Inggris pun yang memang warganya mayoritas adalah orang kulit putih, seorang Rishi Sunak juga bisa menjadi perdana menteri ya di Inggris, malah dia seorang keturunan India. Begitupun seorang Ali Khan bisa menjadi wali kota London ya teman-teman, seorang muslim keturunan Pakistan. Nah ini bayangin, London tuh ibu kotanya Inggris, kemudian negara sekuler gitu kan, tapi yang terpenting adalah bahwasanya orang tersebut bisa memberikan orang yang tepat di posisi yang tepat gitu kan. Saya pikir kita harus mulai berpikir seperti orang-orang Inggris gitu kan. Lihat, bisa sekitar Inggris pun sudah seperti itu. Di Irlandia, di Skotlandia perdana menterinya juga keturunan India gitu kan. Nah itu harus kita mulai berpikir ulang gitu kan. Bukannya kita kemudian tidak kita memang harus mulai berpikir bahwasanya kita membutuhkan seseorang yang betul-betul bisa memberikan efek positif, memberikan kemudahan, memberikan solusi terhadap kehidupan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang dari hari ke hari ke depannya ini kayaknya semakin sulit ya gitu kan, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari gitu kan. Oke, itu teman-teman, ini obrolan kita malam hari ini. Kalau kemudian teman-teman ada yang memiliki analisa yang berbeda dengan saya, silahkan komen.
dan silakan kita akan bisa untuk bahan diskusi di video-video mendatang. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Kumi Janarko.